Jangan suka ngemis-ngemis minta produk servicesnya, digital produknya atau apapun kepada siapapun. Jangan suka pernah ngemis-ngemis untuk minta dibeli. Saya akan bahas tentang kasus ini. Ini kasus sangat esensial dan banyak sekali terjadi. Saya bisa bilang ini mungkin 75% otaknya orang jualan kayak begini. Cuman please, dengerin video kali ini. Halo, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Matur nuwun sudah subscribe, sudah nyalain lonceng, sudah berkenan belajar fotografi bersama saya. Nah, saya 12 tahun motret, jadi mudah-mudahan sampai sekarang juga masih motret. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kemarin saya udah bahas tentang kenapa sih foto-foto bodoh, foto-foto konyol itu bisa terjual. Alasannya kenapa? Silahkan nonton di video di atas. Kali ini saya mau bahas tentang satu mentality, satu mindset di mana saya benar-benar melarang mengharapkan teman-teman untuk mengemis-ngemis kepada siapapun, minta-minta biar fotonya dibeli dengan nada kasihan dan lain sebagainya. Ingat, dengan nada-nada kasihan dan tanpa memberikan value. Itu ingat catatannya itu. Jadi kemarin begini, ada satu follower ya, itu baru jadi saya buka handphone kan sekitar jam 7 pagi, baru mungkin jam 6 atau jam 5 dia nge-follow saya, tiba-tiba DM saya dengan bahasa gini, "Permisi Mas Bima, maaf mengganggu waktunya sebentar boleh?" Nah, saya kalau udah ada orang ngomong kayak begitu, ini urusannya sudah 120% yakin tuh pasti urusan duit. Kalau nggak pinjem duit, kalau nggak apa, ternyata adalah minta saya untuk membeli barangnya dia. That's ridiculous, guys. Makanya saya minta teman-teman nonton video yang kemarin. Itu tentang kenapa sebuah foto konyol aja, sebuah foto bodoh, bin konyol, itu bisa terbeli, bisa dapat duit. Itu kenapa teman-teman nonton dulu video yang kemarin di atas. Karena alasannya begini. Kemarin saya sempat bilang singkat bahwa yang namanya product and services, physical atau digital products, itu terbeli, terjual, itu karena ada supply and demand. Karena itu, saya bilang begini, saya belak-belakan sama orang tersebut ya. Saya itu bukan bertujuan jadi influencer. Saya murni fotografer. Fotografer yang sharing. Nah, di dunia sekarang tuh biasanya disebut influencer. Cuman saya nggak peduli dengan kata-kata itu. Saya murni fotografer. Saya bilang gini, Mas, saya itu akan membeli kalau saya butuh, kalau saya membutuhkan. Jadi kalau saya nggak butuh, saya nggak akan membeli sekalipun ada orang bilang ngemis-ngemis ke saya nggak akan punya rasa kasihan sama sekali. Jadi hati dan perasaan saya untuk hal-hal kayak gitu tuh yang udah putus, teman-teman. Maka dari itu saya juga berharap teman-teman itu nggak perlu ngemis-ngemis ke siapapun, ke orang siapapun. Kalau mau ngemis tuh sama Gusti Allah gitu. Kalau mau ngemis tuh sama Tuhan Yesus, sama Tuhannya masing-masing lah. Nggak perlu ngemis-ngemis sama manusia. That's idiot menurut saya. Karena kita tuh manusia punya batasan kekuatan, sedangkan kalau mengemis sama Tuhan tuh malah benar gitu. Nah, saya belak-belakan aja. Wong saya ada orang kok datang ke rumah saya, "Mas," ini dalam bahasa Jawa ya, "Mas, nuwun saya Mas, tolong dibundut Mas, ini kula dereng mangan," gitu. Saya bilang begini, saya hadepin orang tersebut, saya tatap matanya, "Bu, nuwun sewu." Artinya, "Bu, permisi, mohon maaf, saya tuh sudah makan. Cuman saya doakan, Ibu jalan lagi ke 10 meter ke sana, itu nanti ada yang beli makanan Ibu. Percaya deh, hari ini Ibu akan ada yang beli, dan akan ada yang memberikan berkah untuk Ibu. Ini kalau saya beli, semuanya sudah makan, dan ini akan mubazir. Saya nggak tahu, kalau saya beli terus makanannya saya buang hanya demi saya ngasih uang Ibu, saya yang dosa. Udah sekarang jenengan pergi ke sana, saya tunjukin arahnya, ditawarkan. Ada yang marah, ada yang bilang amin. Karena kenapa? Karena 2013 saya juga udah pernah lebih miskin daripada pengemis. Jadi yang pengemis itu nggak usah sok-sokan pengemis ke saya gitu. Karena pengemis masih mending, jalan dapat 1.000. Saya tuh besok pagi, saya punya anak 2 sama Nina. Saya nggak ngerti besok pagi mau ngasih makan pakai uang apa. Uangnya tinggal 10.000. Pengemis masih mending, sehari katanya, kalau risetnya di Yogyakarta ya, pengemis itu sehari dapat antara 30 sampai 40 ribu rupiah. Saya 10.000 aja untuk besok pagi makan ya. Saya nggak ngerti saya mau kasih makan Nina sama anak-anak saya mau apa, saya nggak ngerti gitu. Jadi nggak usah ngomong masalah pengemisan. Saya sudah pernah miskin, lebih miskin daripada pengemis gitu dulu. Maka dari itu,
Yang namanya produk, yang namanya services, yang namanya jasa, physical product, barang jadi atau barang fisik atau digital, even e-book kayak punya saya, itu tuh bisa terjual kalau ada supply and demand. Saya menyediakan e-book, ada harganya, royaltinya masuk ke saya. Kenapa itu bisa terbeli? Karena saya menjawab apa yang dibutuhkan teman-teman. Dah, teman-teman suka sama namanya Indomie misalnya. Indomie pakai telur, pakai sawi segala macam. Kenapa teman-teman makan itu? Karena ada supply and demand. Teman-teman mungkin lagi demam, teman-teman lagi sakit, atau teman-teman lagi di tempat cuacanya dingin. Paling enak apa? Paling enak makan Indomie. Jadi ada supply and demand. Kita tuh nggak usah ngemis lah ini. Kalau menawarkan boleh ya. Tapi kalau ngemis itu yang saya benci. Ngemis tuh permisi, aduh orang tua saya sakit, kakak saya sakit, segala macam sakit. Itu ya, yang namanya hal-hal semacam itu di dunia tourism, khususnya di Yogyakarta, itu udah jadi travel scam guys. Jadi mbok please jangan ngotor-ngotorin nama Indonesia, jangan ngotor-ngotorin nama kita sendiri secara pribadi, hanya karena ngemis-ngemis. Biasanya yang ngemis-ngemis gitu, kalau di Instagram nih, followernya nggak ada, postingannya nggak ada, tiba-tiba DM minta kayak begituan. That's idiot, that's ridiculous. Maka dari itu, ini masalah mentality ya. Mentality kita sebagai penyedia jasa. Saya yakin kok, penyedia jasa dan services yang benar, itu tidak akan pernah yang namanya ngemis-ngemis minta dibeli dengan alasan saudaranya sakit, ayahnya sakit, ibunya sakit. Waduh, apalagi sampai bohong bahwa ibunya sakit ya. That's idiot, makanya saya bilang itu idiot. Maka dari itu jangan pernah melakukan hal seperti itu. Kenapa perasaan saya bisa dibilang mati untuk hal-hal yang namanya orang minta tolong ngemis-ngemis segala macam kayak gitu. Gini, tadi saya udah bilang bahwa saya pernah hidup dalam keadaan kemiskinan yang sangat teramat, sangat pokoknya. Minus beberapa ratus juta. Masalah yang namanya mempergunakan nama ibu, nama bapak, itu saya juga tersinggungnya begini. Saya tuh anak single parent, saya anak broken homes, di mana saya hidup sama ibu saya. Saya tuh selama jualan foto, saya nggak pernah mempergunakan nama ibu saya untuk ngemis-ngemis, tolong dong beli foto saya, ibu saya lagi sakit. That's idiot guys, that's ridiculous. Ketika 2011, saya lagi prewedding di Bandung. Kemudian ditelepon sama Nina istri saya, "Pam pulang, mamah masuk ICU." Saya bilang, oke, saya akan cari direct flight. Cuman dari Bandung waktu itu nggak ada. Saya harus ke Jakarta dulu, habis itu baru terbang ke Jogja. Sampai di rumah sakit Panti Rapih Jogja, itu dokter sudah bilang bahwa, "Mas, ini ibunya panjenengan, ibunya Mas ini sudah dalam keadaan kritis dan nyawanya udah tinggal hitungan jam." Saya bilang ini, "Dok, nggak masalah, silakan lakukan yang terbaik." "Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lakukan yang terbaik ya Mas, ini ada satu suntikan yang memang harus dilakukan untuk pemacu jantung. Ini satu suntikannya nilainya 3 juta. Dan Mama harus disuntik setiap jam." "Nggak apa-apa, lakukan yang terbaik, do the best," saya bilang begitu. Saya nggak pernah tuh yang namanya ngemis-ngemis, "Tolong dong prewedding sama saya, foto-foto sama saya, mama saya kebetulan lagi sakit ambiar," gitu. Saya jamin kalau saya mempergunakan kayak gitu, bangkrut bisnis saya. Maka dari itu, jangan sekali-kali teman-teman melakukan hal sekonyol itu dengan menggunakan nama orang tua, nama kakak, nama adik, nama bapak hanya untuk ngemis-ngemis foto, produk, services teman-teman dibeli. That's idiot guys. Anda mencampakkan nama orang tua Anda masing-masing. Papa sama mama saya cerai. Saya nggak dekat sama papa saya. Cuman saya juga nggak perlu tuh ngotor-ngotorin nama bapak saya. Terus kemudian, "Permisi, bapak saya sakit." Enggak. Saya udah yatim piatu 2011. Jadi saya udah lama yatim piatu. Jadi please, good manners guys. Attitude-nya yang bagus. Kita belajar fotografi di sini tuh, itu artinya sebenarnya bisnis apapun sih. Mentality-nya nomor 1. Maka dari itu kalau saya sama anak saya nih, saya cuma penekanan 2 hal sama anak saya. Satu masalah agama, yang kedua masalah manners. Agama tuh gini, adzan, sholat, adzan, sholat, adzan, sholat, selesai. Dia besok mau rambutnya dicat, dia besok mau nikah sama orang Afrika, dia mau nikah, enggak masalah buat saya. Yang penting adzan, sholat, selesai. Manners. Kalau ngomongin tentang manners, itu adalah ngomongin tentang nanti kemeringet lagi ngomong anduan sih. Kalau ngomongin tentang manners tuh sederhana. Dikasih bilang terima kasih, kalau salah minta maaf, selesai. Udah itu toh. Itu nggak pandang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, agnostik. Wah, nggak mikirin itu. Manners tuh sederhana. Dikasih bilang terima kasih, salah minta maaf, selesai. Saya didik keras anak saya tentang hal itu. Dia sampai ada orang ngasih dia nggak bilang terima kasih. Oh, sampai badannya saya tarik, saya adepin ke muka orangnya, "Ayo bilang terima kasih sekarang." Saya bilang begitu. Begitu juga tentang sholat. Kalau sudah waktunya adzan, saya tipikal bukan yang rajin ke masjid ya.
karena saya kepengen jamaah bareng-bareng. Tapi begitu adzan selesai, wudu, saya bilang gitu, sholat dulu. Prinsipnya cuma kayak begitu. Maka dari itu, sekali lagi, dua hal itu saya pegang. Makanya itu berdampak ke saya. Saya tuh nggak pernah yang namanya ngemis-ngemis minta orang foto portrait, foto prewedding sama saya. Saya melakukan itu, apalagi pakai dalih ibu saya sakit, mama saya sakit. Bener-bener sakit aja menurut saya salah. Apalagi yang bohong gitu. Wes bangkrut tinggal nunggu waktu lah itu. Karena anda atau saya atau kita semua itu tidak menghormati as a human being, seperti layaknya menghormati manusia. Udah gitu, mudah-mudahan video kali ini tidak ada 100% kaitannya dengan fotografi, tapi ini adalah mentality bagaimana sebuah produk and services bisa terbeli. Ini ada hubungannya sama video yang kemarin. Teman-teman nonton dulu, kenapa foto bodoh itu bisa terjual. Nah, mentalitinya ada di video ini. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi tentang bagaimana menjalankan bisnis yang benar. Benar itu artinya takes time. Butuh waktu yang sangat lambat. Tapi kalau nanti kita sudah berada di posisi tertentu, fundamentalnya kuat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nama saya Bima Aditya, bisa follow Instagram saya di bawah. Kalau teman-teman butuh tutorial apapun segala macam, saya punya link di bawah. Ada e-books, ada offline course, ada peralatan fotografi saya, silahkan monggo. Yang butuh silahkan download lewat website saya, lewat Android Play Store, itu lebih menarik karena begitu teman-teman bayar langsung terbeli, langsung terdownload saat itu juga. Terima kasih sekali lagi teman-teman, subscribe di channel Bima Aditya, nyalain loncengnya karena saya akan kembali dengan video-video tentang fotografi, tentang bisnis saya di sini setiap hari insya Allah ya jam 5 pagi. Kalau pas lagi nggak upload gitu, biasanya tetap saya usahakan shortnya karena motret sana kadang-kadang lagi ngurusin cafe segala macam. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.